Analisa teknikal 28 Maret 2022. Nah, sebelumnya saya sorry dulu ya, memang beberapa hari ini nggak sempat update karena saya lagi di luar kota ini, jadi memang cari waktu agak sulit gitu ya. Nah, tapi saya rasa teman-teman pasti juga ya happy-happy lah ya, pasti analisanya juga lebih jago gitu, mungkin pasti sudah ngelong dari kapan juga gitu ya, pasti udah pada cuan lah. Nah, kalau untuk hari ini seperti apa? Sebenarnya saya udah ada sedikit apa namanya info ini, soalnya ini sudah saya share di VIP gitu ya. Bagi teman-teman yang mau join ya bisa klik juga link di deskripsi. Tapi ini saya coba masukkan data-data lagi seperti biasa ya. Kita bahas sedikit mengenai data dan apakah mungkin sekarang ada perubahan atau enggak gitu. Karena ini kan update real time. Nah, kalau untuk Fear and Greed itu sekarang di posisi greed gitu ya. Jadi 60 naiknya 11 itu cukup tinggi ya. Nah, sebenarnya memang kalau kita lihat filosofi investasi gitu kalau kata Warren Buffett kan kita itu harus takut kalau orang sudah greedy gitu ya. Kalau orang udah pada serakah ya kita kita ini harus takut, mungkin malah siap jualan atau gimana gitu. Kalau misalnya orang pada takut ya kita beli gitu kan ya katanya. Nah, tapi kalau dari sini kita lihat memang posisinya itu kalau kita bandingkan ya misalnya 1 tahun atau 3 bulan deh biar lebih gampang. Nah, posisi kita memang paling tinggi. Nah, kalau kita hitung dari awal Januari lah kira-kira ya, memang sudah cukup tinggi dan cenderung harusnya dari indikator ini agak kemungkinan untuk retrace, untuk koreksi gitu. Tapi ya kita lihat lagi, ini kan cuma fear and greed, bukan harga gitu ya. Nah, ini dari indikatornya. Terus kalau dari data sentimen secara on-chain gimana? Itu juga masih bearish. Yang cuma positifnya itu yang in the money. Jadi memang banyak teman-teman atau holder-holder baik short term ataupun long term gitu yang memang sudah dalam posisi profit sekarang. Jadi kan sebenarnya itu agak ngeri juga kalau misalnya mereka tiba-tiba jual gitu ya. Nah, tapi apakah memang begitu? Kita lihat lagi. Nah, untuk data yang memang lebih akurat itu dari sini open interest misalnya. Open interest ini masih flat dan ada masih kecenderungan naik luar biasa ya. Nah, funding rate juga masih flat aja. Ini bagus sebenarnya, jadi nggak naiknya cukup signifikan gitu ya. Karena kalau cukup signifikan itu kita agak ngeri sebenarnya. Jadi kemungkinan long squeeze itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau misalnya enggak, begini berarti cenderung flat gitu ya. Berarti memang kelihatan bahwa banyak trader-trader ini yang masih ragu-ragu gitu, apakah ini bull trap ataukah seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat coba dari CoinGlass ini lebih jelas posisi long sama short bagaimana gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan memang kalau long short sebentar dari sini aja ya. Futures data. Oh, ini sorry. Oke, long versus short. Itu lebih banyak apa? Masih banyak ngelong gitu, bayangin. Ini dalam periode 5 menit ya. Jadi 5 menit terakhir ini. Wah, di Deribit lebih gila lagi 80%-an. Ada yang di DYDX misalnya itu ada yang short, di sini juga Bitget gitu ya. Nah, tapi kecenderungan kebanyakan masih ngelong gitu. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya positif, berarti memang masih banyak trader yang memang pikirannya itu optimis gitu ya. Nah, cuman kita takutkan kalau misalnya sudah posisinya sampai yang kayak ini. Nah, di Kraken misalnya, kalau sudah sampai di sini semua ya itu ngeri. Karena kebanyakan takutnya orang yang ngelong ini over leverage gitu ya, leverage-nya gede, jadi dekat banget tingkat likuiditasnya gitu ya, jadi bisa langsung liquid kalau misalnya turun sedikit. Nah, itu bahaya, jadi bisa long squeeze. Nah, semoga enggak lah trader-trader kripto harusnya sekarang lebih pinter lah ya mengatur money management seperti apa. Nah, dari data-data ini sebenarnya memang kelihatan masih bullish gitu. Nah, kalau kita lihat akumulasi whales, secara logikanya kalau harga lagi tinggi harusnya turun ya. Nah, itu sempat saya geser dulu. Nah, di sini memang sempat penurunan, tapi waktu harga naik begini itu naik. Walaupun sedikit ya. Nah, bayangin, berarti juga whales juga ada sikap positif gitu. Nah, ini sebenarnya memang kita lihat posisinya menurut saya pribadi bullish banget malah ya. Nah, ini ada kecenderungan juga memang tapi ada whales yang TP ya wajar lah.
selama TP-nya yang santai gitu. Kalau TP sekali langsung gila-gilaan ya juga itu juga agak ngeri. Makanya kita harus pantau misalnya miners apakah mereka TP banyak atau inflows yang tiba-tiba BTC banyak gitu masuk ke exchange. Nah, itu kita udah wanti-wanti gitu ya. Mungkin sudah oke, close posisi long ataupun mau jual spot dulu atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat secara tren, ya itu sangat very bullish ya makanya. Very bullish, dari candlestick 95 bullish, safety score 94. Jadi memang kecenderungan pasti dari sini kita lihatnya lebih ke arah bullish gitu. Nah, terus kalau kita lihat ini ya, dari indikator preset seperti biasa, itu juga menunjukkan bahwa posisi bullish. 4 jam masih bullish, 1 jam bullish, 15 menit. Nah, 15 menit sudah mulai netral karena ini ada sedikit retrace ya, ada koreksi sedikit. Nah, tapi ini pun sudah mulai sedikit mantul lagi. Nah, jadi artinya apa kalau kita bisa simpulkan? Secara teknikal dan secara data tadi memang kebanyakan ini masih bullish. Nah, terutama sebelum saya lupa, ini ada berita yang saya share tadi dari Telegram ya. Di Telegram kalau teman-teman yang follow saya di channel saya itu di Telegram dibahas kripto bareng Rico gitu ya. Kalau misalnya belum bisa klik juga link di deskripsi karena itu semua gratis kok. Jadi teman-teman bisa dapat info secara real time gitu ya, lebih cepat. Nah, saya ada info mengenai ini. Jadi mengenai Luna, CEO-nya Luna yang berencana memang membeli 10 miliar dolar BTC. Nah, karena dia mau pakai itu untuk backing-nya UST. UST ini adalah stable coin-nya Luna gitu ya. Dan sekarang itu memang lagi booming sekali karena banyak dipakai orang untuk mendapatkan APY yang cukup besar, apalagi di Anchor Protocol dan lain-lain gitu ya. Dan kelihatannya sejauh ini bagus karena ya namanya stablecoin kalau bisa dapat apa namanya APY yang besar ya kenapa enggak gitu ya, semua orang juga pasti mau gitu. Oh, enggak repot lagi, namanya juga pasti stabil harganya, enggak perlu lihat seperti apa fluktuasi market gitu. Nah, jadi dia ini yang pertama di project crypto gitu yang menggunakan Bitcoin sebagai underlying-nya. Jadi kayak sebagai apa namanya standarnya karena dia percaya bahwa Bitcoin ini digital gold gitu kan. Kalau yang lain ada yang pakai emas, ada yang pakai US dollar, ada pakai yang lain-lain lah gitu ya. Nah, cuma kalau dia ini memang pakai BTC. Nah, tentu kalau dia mau pakai BTC, berarti dia harus punya stok BTC yang sesuai dengan jumlah USD yang apa market cap USD yang sekarang. Nah, waktu ini ditulis itu 10 miliar dolar market cap USD dan itu keep growing ya, terus bertambah gitu sampai sekarang. Nah, jadi untuk posisi terakhir itu stok BTC-nya di 1 miliar dolaran. Berarti dia masih harus membeli 9 miliar dolar atau 10 ya kalau misalnya sekarang sudah naik dari 10 miliar ya berarti mungkin masih harus membeli 10 miliaran. Nah, kalau dilihat dari polanya juga dia itu beli hampir setiap hari ya. Beli setiap hari. Jadi kalau misalnya memang dia terus melakukan itu dan USD terus berkembang, nah bisa bayangkan ini sangat positif untuk market kripto menurut saya pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada FAD atau apa ya dia pasti terus beli aja gitu. Loh, bukannya kalau misalnya whales itu dia mau belinya waktu murah gitu. Iya bisa jadi, tapi dia ini market cap-nya itu udah terus berkembang gitu ya. Dan dia nggak bukan tipe trader gitu. Ya, kalau saya pun jadi dia, saya juga nggak pusing lagi gitu karena USD saya itu sudah banyak dipakai orang dan saya banyak uang ini sekarang gitu kan ya posisinya. Saya harus menggunakan ini untuk mengambil reserve-nya atau underlying asetnya saya harus beli gitu. Karena kalau enggak underlying asetnya apa? Ya gitu kan ya. Apalagi kalau dia memang bilang dia mau pakai BTC gitu. Jadi ya harus punya BTC-nya, nggak peduli harga berapa gitu. Karena memang BTC dipercaya nanti ke depannya pasti naik gitu ya. Dia mau harga berapapun dia pasti beli. Terakhir ini pun dia beli di 46.900-an. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Berarti itu cukup tinggi gitu ya. Sekarang pun 47.000 posisinya gitu. Nah, apa namanya? Jadi itu salah satu berita yang cukup menarik menurut saya dan kalau dia lakukan setiap kali ya bayangin. Jadi begitu sedikit turun, wah langsung naiknya signifikan kemungkinan BTC.
Nah, makanya saya juga ada info di VIP gitu ya, saya sedikit bocoran. Kalau mau nge-short, hati-hati untuk sekarang. Gitu. Terutama ya ada sentimen tadi itu ya. Karena kebanyakan kalian bisa lihat juga dari sini, misalnya contoh liquidation ya. Nah, 1 jam yang lalu ada 10 juta, hampir 10 juta dolar gitu. Dan kebanyakan pasti short posisinya. Ini malahan 100% short. Nah, itu. Ya, karena memang harga lagi naik, tapi jadinya juga short squeeze. Makanya naiknya signifikan banget. Itu ya. Nah, menurut saya prioritas tetap ke long. Tinggal pikirin entry aja yang bagus di mana gitu. Kalau mau short pun ya di resisten lah paling enggak gitu ya. Mau coba-coba scalp dikit kalau misalnya dari sini kan dapat di sini ya tetap lumayan gitu ya. Tapi kan sehebat apa nih bisa dapat momennya seperti ini gitu. Ini pun candle 1 jaman, 15 menit mungkin lebih udah jantungan yang nge-short pastikan ya. Dan harus cepat gitu kita ngubah atau TP gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih fokusnya tetap lebih ke long gitu untuk sekarang gitu ya. Kecuali nanti yang bisa merubah sentimen pasar menjadi negatif itu FAD. Nah, itu FAD sama apa nama memang ada whales besar yang TP misalnya. Atau memang ada ya seperti biasa lah ya geopolitik Rusia dan Ukraina atau apa gitu ya. Nah tapi kalau selama nggak ada berita jelek atau apa, menurut saya harusnya dengan sentimen dan juga rencana CEO Do Kwon itu untuk membeli terus, harusnya naik terus gitu secara jangka panjangnya ya. Oh berarti boleh serap dong sekarang. Nah itu saya serahkan kepada teman-teman. Kalau saya sih prinsipnya tetap ya cari support gitu ya. Apakah bisa sampai ke support lagi? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ya kira-kira aja lah apa namanya lakukan sendiri riset ya karena kan tanggung jawabnya di teman-teman sendiri gitu. Jadi hati-hatilah. Nah, kalau posisi sekarang itu supportnya di sini. Ya, ini saya pakai indikatornya ini extended belt. Jadi dia ini memang algoritmik ya. Dia melihat bukan seperti moving average karena moving average itu biasanya cuma melihat dari beberapa jarak tertentu. Kalau MA 10 ya 10 hari gitu ya, 20 hari segala macam. Nah, kalau ini enggak, dia ambil hampir keseluruhan data yang memang bisa dipakai di TradingView gitu. Jadi menurut saya ini lebih bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya memang ada opportunity, ada kesempatan sampai ke sini baru masuk belt lagi itu sangat bagus. Nah, cuman karena memang ini lagi trennya bullish, jadi memang agak susah. Kalau kita mau ambil posisi, ya susah kan ya untuk menunggu kapan gitu sampai ke sana. Ya bisa jadi lama gitu. Ada nggak kemungkinan ke sana? Tentu selalu ada lah namanya kripto. Nah, jadi saya pakai extended-nya. Nah, kira-kira posisi jadi supportnya di sini sekitaran 46500 45700. Nah, jadi kalau memang sampai ke sini mau ngelong itu sudah cukup oke lah menurut saya risk and reward-nya gitu ya. Kalau bisa sampai bawah sini lagi ya lebih bagus lagi. Nah, itu disesuaikan aja dengan risk-nya, risk and reward-nya. Nah, kalau dilihat di sini ini adalah market profile. Nah, POC gitu ya. Kalau saya waktu itu teman-teman lihat di beberapa video yang lalu saya sempat pakai volume profile. Nah, itu mirip-mirip. Volume profile itu dia lihat secara volume. Kalau ini market ini dia lihat dari pergerakan market. Nah, ini pergerakan market sejauh ini untuk hari ini gitu ya. Nah, jadi dia simpulkan kira-kira ya volume paling besar itu di sini. Makanya kalau pas di sini ini mantul terus sejauh ini. Jadi kayak supportnya. Nah, sama kayak volume profile itu ya. Volume profile itu melihat dari volume, mirip-mirip lah sebenarnya. Cuman saya lebih suka aja pakai market profile ini apa namanya lebih gampang aja saya lihatnya dan bisa saya bandingkan dengan mingguan. Nah, ini yang garis merah ini itu mingguan. Kalau yang ini kan apa namanya harian gitu. Jadi bisa banyak perbandingannya. Nah, resisten sekitar 48.000 lah paling gampang ya. Apakah bisa jebol? Ya itu nggak ada yang tahu. Kalau posisi sekarang sih ini resisten kecilnya di sini nih 47.200-an dengan belt yang tadi ya. Jadi kalau misalnya bisa tembus, ya itu sangat bagus lah. Bisa sampai mungkin 48K gitu. Nah, di sini mungkin ada orang TP lagi ya pasti drop lagi. Ya biasalah begitu fluktuasinya. Tapi kira-kira teman-teman ada gambaran lah ya apa namanya market sekarang itu situasinya seperti apa.
Nah, ada satu yang menarik itu tentang CME gap. Nah, itu sebentar ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau search di TradingView BTC 1, nah ini yang diklik ini. Satu tanda seru ini. Nah, ini saya juga udah bikin. Ini dia ada gap-nya cukup besar nih. Jadi ada 44870 sampai 46570. Nah, ini gap-nya ya, kosong tuh, nggak ada candle. Nah, saya pernah bilang bahwa ini ada kecenderungan untuk mengisi gap ini. Nah, BTC gitu ya, kayak kemarin itu sebelum rally kan karena mengisi ini. Tapi apakah pasti sekarang atau apa itu yang menjadi tanda tanya besarnya. Jadi nggak tahu kapan ini bisa terisi gitu. Dan apakah harus terisi? Enggak juga, tapi memang ada 90% dari data historis itu biasanya ini akan terisi kembali. Nah, jadi kalau dari segi tadi kan positif semua kayaknya ya, wah ngelong pokoknya kapan gitu ya. Nah, tapi ini ada negatifnya di sini. Jadi ada sedikit kehati-hatian atau waspada teman-teman ya. Kalau misalnya memang ada kemungkinan buruk BTC ya bisa sampai ke sini gitu. Kalau dilihat dari teori Bitcoin CME gap gitu ya. Nah, jadi teman-teman atur saja strategi yang terbaik seperti apa. Kalau untuk kalau misalnya mau jangka panjang, jangka pendek kan pasti berbeda-beda ya caranya. Nah, ini bisa menjadi kira-kira gambaran lah ke teman-teman supaya ke depannya seperti apa. Yang paling bagus tentu kalau mau ngelong ya di sini. SL bisa dekat banget gitu kan kalau dia turun atau apa gitu. Nah, kalau mungkin nanti ada posisi waktu mau mengisi CME gap itu, nah mungkin bisa jadi kesempatan yang cukup bagus gitu ya. Kalau sekarang ini memang pasti cenderungnya sideways. Nah, dominasi coba kita lihat ya. Untuk dominasi juga penting karena kalau BTC sideways harusnya dominasi cenderung turun. Nah, ini ada penurunan yang cukup drastis gitu ya. Ini malahan baru jam 12 berarti baru tadi gitu. Nah, ini mulai naik lagi, mungkin turun lagi kalau misalnya BTC sideways aja di situ. Nah, jadi ini memang momen yang bagus untuk altcoin gitu ya. Tinggal kita cari entry yang tepat kapan, terus posisinya altcoin yang bullish itu yang mana gitu. Jadi jangan juga sembarangan. Ya, jadi teman-teman bisa cari-cari sendiri kira-kira analisa sendiri. Ini analisa saya pribadi. Jadi kalau misalnya tentu teman-teman suka bisa bantu saya untuk like, subscribe dan komen serta share ya analisa saya ini ke teman-teman yang lain supaya ya mungkin mereka juga bisa mengambil gambaran gitu untuk posisi BTC atau market crypto secara keseluruhan hari ini secara teknikal. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.